langsung aja. Oh, lu langsung aja. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Dan pagi hari ini terlebih kita akan menikmati Daud Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah akan bermakmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepada Dia, sebab mereka mendengar janji dari mulutku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan ini tinggi, adil. Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, kamu mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelamatkan diriku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa Tuhan tubuh jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Oh Yesus, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Oh terima kasih Yesus. Engkau sungguh indah ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur, senantiasa menikmati kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan, mari kita sembah Dia. Oh, katakan apa saja dari mulutmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan indah rencana-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Di dalam hidupku, walau
rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku tak tahu Tuhan. Oh berat ku rasa, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan kami percaya Bapa, Engkau ada berserta dengan kami Tuhan. Engkau menemani kami Tuhan. Engkau menuntun jalan hidup kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya Engkau pimpin kami ya Bapa. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau memenuhi setiap ruangan di tempat ini. Engkau mengurapi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau menolong kehidupan kami Tuhan. Engkau mengurapi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku
firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan. Engkau urapi dia Yesus. Pakai mulut, lidah, pikiran, hatinya Tuhan, untuk dia berfokus kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di gereja hari ini dan juga yang ada di rumah. Sehubungan dengan instruksi new normal dari Presiden yang turun ke Kementerian Agama dan yang sudah turun sampai ke bawah ke gereja kita, prinsipnya peribadatan bisa kita lakukan di rumah ibadah, tapi dengan protokol kesehatan yang prima, yang sungguh. Karena ini adalah ruang publik ya, ini bukannya ruang biasa gitu. Minggu-minggu lalu kita beribadah secara online karena gereja kita ubah menjadi studio, yang hadir kita batasi. Ya, tetapi sekarang ini kita belajar membuka diri, ini udah kembali menjadi ruang publik. Setiap jemaat boleh datang, namun dengan protokol kesehatan yang udah kita siapkan. Hari ini mungkin bagi kita ini suatu latihan aja dulu ya. Minggu-minggu depan nanti kita semakin mantap. Kita akan terus jemaat tanpa ragu bisa beribadah bersama-sama dengan prosedur, dengan protokol kesehatan yang sudah kita terapkan bersama-sama. Ya, nah nanti hari ini kita bisa lihat videonya disampaikan di YouTube, protokol-protokol kesehatan yang akan kita kerjakan di gereja ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan Yesus Kristus, dia berfirman, dia mengatakan, dia menyatakan diri, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengamati, dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka ada 3 hal, 3 pintu yang Yesus Kristus nyatakan bagi kita untuk kita mengenal dia lebih dalam, untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kita hidup di dalam dia melalui 3 pintu ini. Nah, salah satunya dikatakan dia adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup ini adalah kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Dan di dalam kehidupan yang begitu keras, kita membutuhkan mujizat. Amin. Karena itu Tuhan Yesus Kristus banyak kali dia hadir menyapa kita. Dia membuat mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah mujizat itu masih ada. Karena itu mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20 mengatakan demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya. Firman Tuhan mengatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, for the kingdom of God is not in word but in power. Ya, maksudnya apa? Dikatakan tentang kerajaan Allah itu dia adalah bukan perkataan tetapi adalah kuasa. Ya, nah perkataan ini the word dalam bahasa Yunaninya dikatakan logos, dan kuasa ini adalah dinamis. Ya, nah, apa maknanya dikatakan di sana? Dikatakan bahwa mujizat itu harus terus ada. Ya, kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan, bukan hanya logos. Logos yang kita kenal, Alkitab yang tertulis itu harus kita hidupi. Karena itu kehidupan kita bersama logos ini yang akan menghasilkan rema, dan rema inilah yang akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Dia mempunyai kuasa, ada dinamis karena rema ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, bahwa mujizat masih terus ada sampai sekarang ini.
Karena dia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan berubah. Mujizat akan terus ada di dalam kehidupan kita anak-anak yang percaya. Amin. Amin ya. Nah, namun saya ingin sampaikan satu hal kepada kita semua bersama-sama, bahwa mujizat itu bersifat subjektif sekali. Ya. Mujizat itu sifatnya subjektif. Saya menerima mujizat yang saya alami mungkin berbeda dengan mujizat yang saudara alami. Bagi saya itu suatu mujizat besar, tapi bagi saudara mungkin itu mah biasa, itu mah perkara biasa, bukan mujizat. Nah, karena itu saya ingin mengatakan mujizat setiap orang berbeda sekali dan sifatnya subjektif sekali. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dari salah satu pintu mujizat yang saya alami. Saya sungguh merasakan kuasa mujizat dia itu luar biasa. Ketika saya awal-awal mulai mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, saya belum dibaptis, tapi saya udah ada kerinduan untuk ke gereja. Tiba-tiba dalam suatu hari Minggu, saya tiba-tiba digerakkan hati saya, saya pengen ke gereja lah, saya pengen rindu datang ke gereja. Tapi ketika saya memutuskan saya akan ke gereja, saya baru ingat, oh iya, besok Minggu saya itu ada janjian dengan teman-teman saya mau mancing, ya, mau mancing ke laut. Waduh, rasanya kalau saya nggak ngikut mancing, nanti saya dibilang sombong. Udah jadi orang Kristen sekarang, udah bergereja, udah nggak mau lagi ikut kita mancing. Saya pikir, waduh, saya nggak bisa ke gereja, saya harus mancing karena janji dengan teman adalah yang utama. Ya, waktu itu saya berpikir janji dengan teman itu yang utama. Saya malu kalau harus ngomong kepada teman saya nggak ikut mancing lah karena saya harus ke gereja. Oh, saya malu sekali. Akhirnya saya berdoa, saya berkata begini, Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus menghendaki saya mancing, ya biarlah saya mancing. Tapi kalau Tuhan Yesus menghendaki saya ke gereja, saya nggak tahu harus berbuat apa Tuhan. Buatlah mujizat atas saya. Ya. Saya janji mancing dengan teman saya, kumpul di rumah dia, rumah teman saya itu jam 8 pagi. Ya, saya sudah siapkan sepeda saya sudah siapkan alat mancing, saya sudah siap bengkel, ya, nasi udah dibungkus apa ya, saya sudah taruh, udah rapi semua. Dan saya mau jalan jam 8 itu saya ragu-ragu, aduh jalan jangan apa ke gereja. Saya bilang, Tuhan tolonglah buat mujizat. Saya harus ke gereja atau saya mancing. Tiba-tiba jam 8 itu langsung seketika itu juga selesai saya amin, itu hujan besar turun besar sekali ya, sampai saya mau jalan, wah nggak bisa. Saya bilang ini hujan, setelah hujan besar itu langit menjadi gelap ya. Wah, saya pikir saya nggak jadi mancing. Kalau saya nggak jadi mancing, saya harus ke gereja, tapi ke gereja jam 10, ini jam 8 udah sangat sekali gelap dan hujan besar. Akhirnya saya tetap tenang, sepeda saya sandarkan, saya nunggu di rumah ya. Saya mengatakan, Tuhan terjadilah kehendak-Mu. Kira-kira jam 10 kurang 10 itu tiba-tiba hujan berhenti dan langit cerah sekali. Waktu itu belum ada SMS, belum ada telepon. Saya mengatakan dalam hati saya, haleluya, jam 8 janjian mancing, sampai jam 10 kurang 10 hujan berhenti. Berarti mancingnya udah batal nih acara. Ya, maka jam 10 kurang 10 itu saya datang ke gereja, saya hadir ke gereja. Dan di situ saya tahu itu mujizat bagi saya. Amin. Mungkin bagi orang itu, wah itu mah bukan mujizat, itu mah hal biasa, hal sepele. Tapi bagi saya mujizat. Banyak hal-hal mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi orang lain itu hal yang sepele. Ya, mungkin bagi orang lain itu hal yang tiada artinya. Tetapi bagi kita itu mujizat. Dan Allah masih berbuat mujizat sampai hari ini. Amin. Amin. Karena itu mari kita minta mujizat. Bagaimana mujizat ini bisa terjadi? Mari kita lihat bersama-sama. Logos, firman Tuhan yang tertulis, itu harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Dengan rema itulah maka ada kuasa untuk melakukan mujizat ini. Kuasa ini apa yang disebut namanya dinamis, ya. Dinamis ini yang akan menghasilkan kuasa dan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Efesus pasal 3 ayat ke-20 dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada dinamis yang bekerja di dalam kita.
yang menghasilkan yang lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Nah, ini semua terjadi karena logos itu berubah menjadi rema, ya. Bagaimana logos berubah menjadi rema? Yang pertama, mari kita lihat pintu mujizat itu terjadi hanya melalui doa. Amin. Hanya melalui doa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, ayat bagian B-nya dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mujizat ini terjadi karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Apa maknanya orang yang benar? Apakah saya orang yang benar? Saudara orang yang benar? Kebenaran kita itu adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bicara tentang orang yang benar, diberikan suatu contoh yaitu Nabi Elia. Ya, dalam ayat selanjutnya 17, 18, 19 sampai 20 terus ya dikatakan Nabi Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia berdoa supaya hujan jangan turun, hujan tidak turun. Dia berdoa hujan turun, hujan menjadi turun. Mengapa Nabi Elia dikatakan dia orang yang benar, besar kuasanya? Maka dalam ayat Yakobus selanjutnya dikatakan orang-orang yang membuat orang lain bertobat dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar di dalam Tuhan, itulah orang yang benar. Amin. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang benar kalau kita hidup bagi diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan kepentingan kita, kita memikirkan kesenangan kita, selamanya kita tidak akan bisa menjadi orang yang benar. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar dengan syarat sederhana sekali, marilah kita membawa orang lain bertobat dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, maka kita adalah bilangan orang-orang benar. Ketika kita menjadi bilangan orang-orang benar, apapun juga yang kita doakan, mujizat akan terjadi. Amin. Lantas bagaimana caranya supaya saya membawa orang yang sesat berbalik daripada jalan yang benar? Di gereja kita sangat sederhana sekali. Fokus gereja kita mengatakan kita melakukan amanat agung dan perintah agung. Amanat agung itu terdiri dari 3 perintah, yaitu bagaimana kita menjangkau orang lain, kita memberitakan Injil kepada orang lain, bagaimana kita membangun persekutuan dengan orang yang lain, bagaimana kita mengajar orang lain berjalan dalam kebenaran. Itu amanat agung. Dan ada perintah agung juga, 2 perintah agung yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dalam peribadatan kita. Dan yang kedua, kita mengasihi sesama sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, amanat agung dan perintah agung kita lakukan dalam keseimbangan. Ini yang selalu kita katakan 5P. Di gereja kita selalu kita kasih salam 5P. Ketika kita sungguh-sungguh berfokus melakukan 5P ini, kita melakukan amanat agung dan kita melakukan perintah agung, kita akan menjadi orang-orang yang benar. Amin. 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 Ya, karena sesungguhnya apa? Ketika kita menjangkau orang, kita memberitakan Injil, kita membawa orang lain berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Kita adalah orang benar sama seperti Elia. Ketika kita membangun persekutuan, membangun persaudaraan dengan orang lain, artinya kita melepaskan ego kita melepaskan kepentingan kita berpikir tentang kepentingan orang lain. Kita sedang membawa dia menuju suatu kehidupan yang baru. Kita menjadi orang yang benar. Ketika kita mengajar orang, kita bawa orang berjalan dari gelap menuju kepada jalan yang terang. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita menjadi pelita bagi orang lain. Artinya apa? Kita sedang membawa orang lain berjalan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Artinya apa? Kita menjadi orang yang benar. Amin. Amat perintah agung, mengasihi Tuhan. Kalau kita datang mengasihi Tuhan, kita beribadah, maka orang lain akan melihat peribadatan kita. Ibadah kita yang kita bangun adalah ibadah yang sejati di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan peribadatan yang sejati itu memberikan terang, memberikan dampak bukan bagi kita,
tetapi bagi orang di sekeliling kita. Amin. Artinya kita membawa orang lain berbalik dari jalan yang sesat kepada yang benar. Kita menjadi orang benar. Ketika kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, artinya kita tidak rela melihat orang yang kita kasihi dia berjalan dalam kesesatan. Kita rindu dia berbalik dari jalan yang jahat menuju jalan yang benar. Maka kita menjadi orang yang benar. Ketika kita melakukan 5P, maka doa-doa kita akan penuh kuasa dan mujizat. Amin. Amin. Jangan ragu-ragu melakukan 5P ini. Inilah fokus dari gereja kita. Ini adalah fokus anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua, dari mana mujizat itu terjadi? Yang pertama, mujizat itu terjadi dari doa. Yang kedua, mujizat itu terjadi kalau kita taat kepada firman Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan pada logos. Logos berubah akan menjadi rema, dan rema menghasilkan mujizat. Mujizat itu suatu perkara yang tidak masuk akal. Ya, karena itu ketika kita taat melakukan hal yang tidak masuk akal, mujizat itu terjadi. Sebab apa? Karena banyak firman Tuhan pun yang tidak masuk akal. Firman Tuhan logos yang tertulis, kadang-kadang banyak perkara yang tidak masuk akal. Tetapi kalau kita taat melakukannya, maka mujizat akan terjadi. Dalam satu contoh kita lihat Nabi Nuh dalam perjanjian lama. Nabi Nuh dia menerima logos dari Tuhan. Dan logos itu berubah menjadi rema. Dia taat melakukannya. Disuruhnya Nuh membangun bahtera. Nuh taat sekali. Disuruh ukurannya, Nuh melakukan dengan persis. Bahtera di dalamnya harus dibagi sekat-sekat. Nuh mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Persis Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berbicara tentang Nuh, Nuh berbicara tentang ketaatan kepada firman Tuhan. Walaupun bagi saya, kalau saya jadi Nuh saat itu, saya mungkin bertanya-tanya sama Tuhan. Ini bikin bahtera besar, untuk apa Tuhan? Tuhan bilang nanti masukin binatang. Gimana masukin binatangnya? Ya, kalau cuman masukin kambing domba gampang. Tapi suruh masukin ular, pegang ular aja saya takut. Ngelihat ular kita lari. Ya, belum binatang-binatang yang lain, binatang yang buas. Ini nurut gak sama saya? Nanti saya suruh masuk, dia mau keluar lagi. Capek lah, ngurusin orang aja capek, apalagi ngurusin binatang. Mungkin kita akan berpikir ini gak masuk akal firman Tuhan nih. Firman Tuhan gak masuk akal. Tetapi Nuh taat melakukannya. Maka mujizat terjadi. Amin. Apa yang Tuhan firmankan nyata. Abraham begitu taat kepada Tuhan. Tuhan suruh apa kepada Abraham, dia lakukan. Dan inilah mujizat-mujizat terjadi ketika ketaatan pada firman Tuhan kita lakukan. Amin. Ya. Nah, karena itu mari kita belajar taat. Ya. Seorang hamba Tuhan, suatu gereja mengatakan, marilah belajar taat itu hanya melalui 4 hal. 4 hal apa? Yaitu yang dia katakan mengutamakan hal yang tentang Tuhan yang paling utama dari hal yang lain. Mengutamakan Tuhan itu artinya Tuhan dibuat menjadi the first. First, Tuhan itu harus the first. Ya, harus yang utama. Itu bicara ketaatan. First itu terdiri dari 4 huruf, yaitu FIST. F berbicara tentang finance, keuangan. Mari kita belajar taat kepada perintah Tuhan dalam masalah keuangan. Kalau Tuhan menyuruh kita membawa persembahan, bawalah persembahan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan meminta kita menyerahkan persepuluhan, kita bersembahkanlah persepuluhan kita. Artinya dalam finance, kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Masalah keuangan, mari jadikan uang kita itu untuk Tuhan yang utama. Kita bicara first, F yang pertama finance. Yang kedua berbicara tentang interest. Interest ini berbicara tentang hobi, tentang kesukaan. Kesukaan kita, hobi kita, mari yang tidak ada kaitan dengan Tuhan kita tanggalkan dahulu. Hobi kita yang utama tentang Tuhan, mari kita yang utamakan. Jadikan Tuhan nomor 1. Kita akan belajar taat. Tinggalkan hobi kita yang tidak ada kaitannya dengan memuliakan nama Tuhan. Amin. Apalagi hobinya cuma main judi, ya.
hobinya ngadu ayam, ya hobinya main burung. Wah, apa kaitannya ini dengan hubungan dengan Tuhan? Mari kita jadikan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau perlu nomor 7, nomor 8. Tetapi hobi kita ubah. Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga, FIS. Ya, first dikatakan ya. Nah, yang S-nya ini sebetulnya bukannya R tapi sebenarnya relation, ya. Kita mengatakan relation itu adalah suatu hubungan. Hubungan ini harus kita bangun. Kenal dengan orang lain, membangun persekutuan dengan saudara kita yang lain, ini menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Mengenal orang lain untuk kita ajak mereka mengenal siapa Yesus. Yang T berbicara tentang troubles. Troubles ini artinya masalah. Masalah-masalah kehidupan kita. Ya, kalau kita punya masalah dalam kehidupan kita, tenang saja, nggak usah khawatir masalahnya nggak akan selesai. Semua masalah akan selesai. Tetapi yang utama, mari kita utamakan Tuhan dahulu. Masalah kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, masalah kita itu akan menjadi kecil. Karena itu marilah kita belajar taat dalam 4 segi, yaitu finance, interest, relation, and troubles. Kita belajar taat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Itu namanya ketaatan. Amin. Amin. Ya, tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, mereka semua mengutamakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Maka mujizat terjadi. Yang ketiga, pintu mujizat terjadi itu kalau kita mempunyai sifat pantang menyerah, ya, pantang menyerah, terus kerjakan sesuatu dengan anugerah sungguh sampai Allah membukakan sesuatu yang baru. Ya, saya tertarik sekali, banyak orang ada pakai logo, ada tulisan di kaosnya itu PUSH, PUSH, dikatakan prayer until something happen. Ya, PUSH itu dikatakan prayer, berdoa until sampai something, sesuatu hanya happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Karena itu kalau saya melihat firman Tuhan, ada 2 hal yang Tuhan suruh terus menerus tanpa jemu-jemu kita perbuat. Ada 2 hal yang Tuhan suruh terus kita kerjakan, terus jangan jemu-jemu. Ya, apa 2 hal itu? Yang pertama dikatakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama yang dengan tidak jemu-jemu, yang harus terus kita lakukan, pantang menyerah, adalah berdoa. Amin. Berdoa terus, ya, sampai sesuatu terjadi. Yang kedua, apa yang Tuhan suruh jangan jemu-jemu kita lakukan. Terus menerus, yaitu dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 2 perkara yang Yesus suruh lakukan untuk kita tidak jemu-jemu melakukan. Yang pertama berdoa, kedua berbuat baik. Amin. Dan hanya ada 1 perkara yang Tuhan suruh, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu terus-menerus, ya. Jangan lakukan itu terus-menerus. Yaitu perkara apa? Berbuat dosa. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang terkutuk juga orang yang tidak jemu-jemu. Tetapi tidak jemu ngapain? Berbuat dosa. Amin. Berarti di dalam hal firman Tuhan mengatakan ada 3 hal, ya, yang tidak jemu-jemu manusia lakukan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua berbuat baik. Tetapi 1 hal, manusia sering tidak jemu-jemu berbuat dosa. Orang yang tidak jemu-jemu berbuat dosa dikatakan mereka orang-orang yang terkutuk. Amin.
orang-orang yang terkutuk tidak akan terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Karena itu mari, hari ini dengan sungguh kesungguhan hati, mari kita buat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui doa. Melalui apa? Ketaatan kita pada firman Tuhan. Melalui apa? Tidak jemu-jemunya berdoa dan melakukan perbuatan baik. Amin. Ya, tadi pagi saya baca renungan, ada seorang mengirimkan renungan, diberikan suatu contoh, dikatakan di sebuah toko beras, ya, ada sebuah toko beras, seorang nenek tua membawa sebuah gelas kosong. Dia datang ketemuin bos toko beras itu, dia bilang katanya, "Bos, tolonglah beri saya beras segelas ini aja. Ini untuk saya makan 1 hari, cukuplah untuk saya." Ya, tetapi si bos mengatakan, "Aku tidak mau memberi kamu beras hanya segelas. Ya, aku tidak mau memberi kamu beras segelas itu. Tetapi aku akan memberikan kamu beras sekarung." Maka si nenek bertanya, "Kenapa kamu berbuat demikian? Saya hanya minta segelas, kenapa kamu kasih sekarung?" Maka orang itu mengatakan, "Karena engkau meminta sesuai apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi aku akan memberikan sesuai yang aku mampu." Amin. Itulah mujizat. Amin. Mari kita minta sama Tuhan sesuai yang kita menjadi kebutuhan kita. Dan mujizat itu terjadi apa? Tuhan memberikan kita kelimpahan. Sesuai dengan kelimpahan daripada Tuhan. Itu mujizat. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus, jemaat, mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tidak apa-apa maskernya dibuka untuk makan, minum roti yang telah disediakan. Tetapi bagi kita bersama-sama yang bertugas, mari siapkan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, sudah mempersiapkan hosti dan cawan perjamuan Tuhan, mari siapkan itu. Kita akan berdoa sama-sama. Nanti pendeta, pembantu Simeon Anton akan berdoa untuk sakramen ini.
Amin. buat segala kasih dan Oh, haleluya Yesus. karena ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran Oh, haleluya. untuk menerima sakramen perjamuan kudus itu Tuhan. Yang roti adalah tubuh, yang anggur adalah darah. Mengingatkan kami semua Tuhan akan kematian Tuhan. Haleluya. Oh, benar Yesus. Haleluya Yesus. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Allahku. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di gereja, yang ada di rumah, atau yang ada dimanapun juga, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, roti yang terpecah dan kita mengucap syukur atasnya, ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Karena itu kita yang percaya bahwa tubuhnya telah diserahkan bagi kita hingga mati di kayu salib dan telah bangkit, telah naik ke sorga. Kita yang percaya ini, mari kita terima, kita makan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, cawan yang kita pegang dan kita mengucap syukur atasnya, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Sehingga hari ini kita yang menerima cawan ini, kita meminumnya bersama-sama, maka kita mengikat perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berjanji akan sujud dan menyembah kepada Dia. Kita berjanji untuk tidak taat, untuk tidak jemu-jemunya. Kita terus berdoa dan kita terus melakukan perbuatan baik demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus pun berjanji, Dia tidak akan melupakan kita. Dia selalu akan memberkati kita. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu melindungi kita.
bahkan Dia telah mempersiapkan segalanya untuk kita di dalam kebahagiaan abadi bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Karena itu kita yang menerima perjanjian ini, mari kita minum ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah masing-masing kepada Tuhan. Buatlah perjanjian-perjanjian baru dengan Tuhan. Berjanjilah apa yang akan kau perbuat untuk Dia. Berjanjilah apa yang akan kau persembahkan bagi Dia. Berjanjilah engkau akan melakukan apa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan pun sudah berjanji kepadamu. Dia berjanji kepadamu. Mintalah janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang rindu. Dia ingin mengikat perjanjian denganmu. Dan perjanjian baru selalu Dia nyatakan. Yang Dia meteraikan dan darah Yesus di Kalvari. Oh haleluya. Dengar doa kami Yesus. Dimanapun kami berada, masing-masing keluarga yang dalam masa-masa kesulitan ini membutuhkan mujizat padamu Tuhan. Sangat mujizatmu Tuhan. Kami tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Kami akan selalu taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami akan selalu berdoa. Berdoa dan berdoa Tuhan. Oh ya Yesus Kristus, Engkaulah keajaiban kami. Engkaulah mujizat kami Tuhan. Engkau kebesaran dan keagungan. Allah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Dengar doa kami Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami Yesus. Buat mujizat malea di marampas. Kami menyembahmu Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa bagi jemaat Gereja Betel Indonesia Kedaung Wetan Tuhan. Kami belum bisa berhimpun bersama. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami memohon mujizat-Mu terus terjadi atas kami Tuhan. Tanpa mujizat-Mu kami akan binasa Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa khusus bagi Yunita Francisca yang berulang tahun Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati Yesus. Berkati kehidupannya. Pakai kehidupannya. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua di gereja kami Tuhan. Keluarga Om Chun Siok Tuhan. Anak cucu dan menantunya Tuhan pelihara semua. Keluarga Kocuan Kiat Tuhan. Pelihara dia Tuhan. Patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan merusak kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Tante Ipong. Berkati seluruh anak cucu dan menantunya Tuhan. Kami berkati juga untuk Ciweni Tuhan. Bersama seluruh keluarganya. Berkati usahanya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami berdoa untuk Papa Mama Daniel Tuhan di Kampung Melayu. Kuatkan dan teguhkan Tuhan. Saudara-saudari kami Tuhan. Yang sudah berapa bulan kami tidak bertemu. Berkati. Berkati Budiman dan Nia Tuhan. Berkati Yogi Tuhan sekeluarga bersama Tini. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami Tuhan. Kami berdoa untuk Rudi dan Tanti Tuhan. Yang ada di Sepatan. Sama anak-anaknya. Yohanes Pardede Tuhan berkati juga. Oh haleluya Yesus.
Kami ingat juga untuk Tante Email Tuhan. Berkati dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan, mari kita hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajah dan memberimu kasih karunia. Juga menghadapkan wajahnya jatuh. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, yang telah memberikanmu keselamatan, kehidupan kekal, pengampunan dosa, dan Allah Roh Kudus yang berada di hatimu. Dia yang menopang, Dia yang meneguhkan, Dia yang membukakan pintu-pintu ajaib dan jalan-jalan mujizat. Kami menerima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan yang ada di gereja ini, nanti kalau akan keluar dari gereja ini, harap jalannya satu persatu, ya. Mari kita jaga social distancing dan physical distancing. Tuhan memberkati.